jalan, tapi rencananya hari ini mungkin para leadernya, mungkin sebagian materi-materi yang dulu kita sempat sharing apa-apa kan, sempat lupa juga. Mungkin hari ini tanggal 1 November, terus 2 minggu kemudian, berarti tanggal 15 November, mungkin itu. Jadi boleh ikut meetingnya hanya leadernya ya. Saya tulis di sharing undangannya di situ di atas manajernya. Tapi kalau tanggal 8 dan tanggal 20 22 itu untuk umumnya. Terus tanggal 30 juga untuk umum. Jadi member semuanya boleh ikut. Tapi yang untuk tanggal 1 minggu hari ini dan tanggal 15 Hari ini tanggal 2, Mister. Tanggal 2 berarti tanggal 2. Berarti tanggal 16 ya. Tanggal 16 November boleh diundang yang menurut yang itu masing-masing leader yang serius, biarpun kualifikasinya masih GBM boleh diajaknya untuk hari ini dan untuk tanggal 16. 17 ya. Coba kita lihat ya. Hari ini tanggal 2, terus tanggal 16 ya untuk leadernya, terus tanggal 9 dan tanggal 23 dan tanggal 30 untuk all GBM-nya. Khususnya tanggal 30 Ibu Doris yang akan bantu ya. Rencananya hari ini yang kita sambil diskusi yang apa yang selama ini yang halangannya atau perlu ditanyakan apa di bidang apapun. Jadi karena enggak ada pesertanya, jadi hari ini saya sendiri yang akan sharing seperti yang ini. Cara respon atas penolakan dan cara diskusinya. Tapi ini bukan ininya ya, bukan solusi yang tepatnya bukan ini. Ini hanya di contoh atas yang respon dari calonnya atau yang selama ini yang konsumen kita yang kontak. Kalau ada yang obrol ini, omong ini, atas itu kita lebih baik responnya seperti yang ini. Sebelum ini, di dunia tidak ada yang 3 hal. Di dunia tidak ada. Ini. 3 hal. Yang pertama, di dunia enggak ada gratis. Terus di dunia, coba tebak yang keduanya apa? Pertama yang gratis, enggak ada gratis. Terus, Ibu Doris yang... Tidak ada yang instan. Instan. Oh, mungkin bisa juga. Tapi yang jawaban yang saya disediakan bukan itu. Di dunia tidak ada rahasianya. Terus ada satu lagi, di dunia enggak ada yang jawaban yang tepat. Jadi yang 3 hal yang ini tidak ada di dunia. Itu yang saya sediakan jawaban yang itu 3. Yang ini materi yang hari ini saya sharing juga bukan yang jawaban yang tepat. Tergantung situasinya, tergantung orangnya.
Tergantung ya leader juga. Ini hanya saya di summarize sesuai yang pengalaman-pengalaman orang atau leader di bidang network marketing. Jadi enggak ada yang ini yang harus ikut ini, enggak ada. Tergantung di situasi dan kondisinya. Kita coba lihat satu. Apa yang cara respon atas penolakan dan cara jawabannya, cara menjawabnya. Pertama, pertanyaannya nggak punya uang, tidak punya uang. Mungkin bisa sama aja ya, mungkin mahal, mungkin bisa. Karena tidak punya, ya ini langsung ya salah satu jawaban dari kitanya. Ya karena kamu tidak punya, kita harus cari uang. Ini sebelumnya, yang ini kelas hari ini kan untuk bisnis yang itu ya, untuk leader. Ini bukan yang bisa juga saat yang kita memperkenalkan produk juga bisa, saat kita rekrut sebagai bisnis juga bisa. Dua-duanya ya. Jadi saat yang di situasi dan kondisinya, terus yang apakah dia benar-benar tidak punya uang atau cuma alasannya, itu kan yang Bapak Ibu sendiri, teman-temannya sendiri yang tahu. Ini hanya yang di sebagai apa ya, referensinya yang pengalaman dari leader dari Korea. Ya, kamu karena tidak punya uang untuk mencari uangnya. Orang tidak punya uang bisa jalani bisnis tanpa uang. Mungkin kita bisa di itu tanpa modal ya. Saat registrasi tidak perlu uangnya. Ini memang menurut kita sih ya memang begitu kan, tapi sekali yang saat registrasi tidak perlu uang. Mungkin ada pengalaman yang kemarin Pak Andreas juga gitu kan. Enggak perlu uang. Tapi biarpun yang memang anggap yang seperti normal begitu pun kita mungkin bisa ditekan. Enggak perlu uang saat registrasinya. Tanpa belanja dengan rekomendasi orang bisa dapat yang peringkat tinggi. Tanpa belanja dengan rekomendasi orang mungkin ini bisa dilupakan ya. Dapat profit tinggi dengan harga shop manager. Mungkin yang tidak punya uang ada juga orang yang udah dapat presentasi tentang bisnis plan-nya atau mungkin masih belum sampai bisnis plan juga beda. Mungkin yang ini, yang nomor kedua, mungkin dia cuma di produk doang, mungkin belum sampai bisnis plan atau marketing plan-nya. Tergantung nanti jawabnya. Kedua, orang yang sering bilang tidak ada waktu, sibuk. Ya mungkin ini juga saya pernah mengalami. Apakah kamu mau hidup sibuk seterusnya, seumur hidup? Yang balik nanya. Bila sekarang investasi waktu 1 sampai 2 tahun, kemudian dapat yang menikmati kebebasan waktu. Mungkin kebebasan yang finance-nya, ekonominya, dan waktunya juga mungkin bisa ditambah, bisa dijelaskan. Ini agak itunya ya, kayak prihatin juga. Kamu terlalu sibuk untuk orang lain, untuk kamu sendirinya kita bisa luangkan waktu, jadi investasilah untuk yang kamu sendiri, jangan untuk orang lainnya. Ini bisa juga orang lain, bisa juga mengatakan keluarga juga. Misalkan ibu-ibu atau mau siapa, kamu selama ini yang itu enggak perhatiin yang kamu sendiri juga, buat yang keluarganya sendiri, coba sekarang buat kamu sendiri. Ya mungkin bisa arah ke kosmetiknya,
atau suplemennya, ya. Produk yang Jema kan untuk kesehatan juga, jadi bisa ya apa membela dia sendiri bisa juga. Bisnis ini tidak susah harus yang investasi waktu yang banyak, bisnis dengan yang partner, teamwork bisnis dengan hati yang sama. Mungkin artinya udah itu ya, udah bisa mengerti. Secara rutin yang misalkan satu hari berapa jam, 1 jam atau setengah menit secara rutin harus diinvestasi, harus belajar. Dan bisnis ini, bisnis jaringannya kan harus sama-sama timnya. Dia sendiri nggak bisa dikembangin kan, harus sama, harus dikembangin timnya, harus bisa. Mungkin bisa ditambahkan yang jawabannya. Ketika ya perusahaan kamu yang jalani misalkan bangkrut, kalau bangkrut gimana? Bagaimana kamu bisa masuk rumah kamu tanpa memikirkan rumah kamu yang roboh? Bila untuk setahun 1 triliun lebih bisa anggap yang perusahaan yang besar pada saat tahun 2020. Memang udah lebih dari 1 triliun. Tahun 2021 target omset Jema adalah 3,5 triliun. Mungkin tentang perusahaannya kan bisa dijelaskan. Mungkin bisa ditambah di sini. Aset yang di Jema Pakeren itu aja kan udah berapa, ya. Terus punya bahan bakunya sendiri, mungkin bisa ditambah. Pertanyaan berarti mungkin orang itu ya, orang mungkin pertama yang kenal network marketingnya. Mungkin dulu ada negatif juga. Dulu yang saat yang ilegal, orangnya kan itu main uangnya, terus 1 tahun, 2 tahun udah cukup kan ditutup. Ya itu yang kemarin-kemarin yang masalah yang ilegal ya. Oh ini udah ada ya. Jema Pakren nilai appraisal ada udah lebih 10 triliun. Perusahaan seperti ini apakah bangkrut? Baik bidang lingkungan dan kesehatan udah trennya dunia. Dan udah 9% negara udah baru operasi ke global ya. Jadi kita bisa di deskripsi tentang perusahaan Jema ya. Ini aku nggak punya relasinya banyak, aku nggak punya yang kenalan yang banyak. Coba ini ibu tulis, coba di ini ya jawabnya. Tidak punya kenalan, tidak punya relasi. Sempatnya ini jawaban satunya yang teori kaliannya. Tidak. Semua orang pasti punya kenalan, saudara, teman. Itu hanya alasan aja. Ya, kan kita nggak bisa. Kamu alasan aja kan kita nggak bisa. Kita harus yang kasih pengertian. Oh, berarti aku kenal cuma satu orang aja. Dari situ kan kita bisa bikin cabang-cabangnya. Karena perlu juga teori kaliannya kita bisa dijelaskan. Contoh yang teori kalian kemarin, contoh misterinya kan lipat kertas satu kan. Lipat berapa kali udah berapa? Udah ke yang planet, yang bulan. Bisa bolak balik juga. Itu namanya teori kalian. Mungkin apa ya, kalau ini yang dongeng atau parable yang di Korea ada. Yang laki-laki satu bujangan, dia suka yang cewek di desa yang sebelahnya. Cantik, tapi yang bapaknya dia pelit. Bapaknya dia pelit. Dan bapaknya dia udah udah kaya. Jadi ini melamar enggak diizinkan bapaknya. Jadi ini
laki-laki ini kasih ide ke bapaknya, calon mertuanya, oke, saya akan bekerja di rumahnya, tapi setiap bulan kasih aku beras satu biji. Bulan pertama kasih satu biji beras. Bulan kedua kali dua, berarti 2 biji. Bulan ketiga, berarti 4 biji ya. Begitu. Dia bekerja, tapi di imbalannya, kasih kayak gajinya, setiap bulan, per bulan pertama 1 biji beras, bulan kedua kali 2, bulan ketiga ya kali 2. Jadi yang bapak yang ini, yang pelit, anggap, oh paling berapa ini, berarti kan enggak sampai yang itu 1 karung pun kan masih lama, dia pikir. Oke, kalau begitu kamu boleh kerja. Berarti kan dia dengan catatan, ini kalau dapat, terus nanti akhirnya kan ini, dia kerja 1 bulan tapi dapat yang gajinya kan 1 biji beras. 1 biji beras. Bulan kedua 2 biji. Bulan ketiga 4, tapi enggak sampai 1 bulan, enggak sampai 1 tahun, enggak sampai 2 tahun. Coba dihitung, mungkin saya enggak bisa ini ya, enggak bisa kasih gambar ininya, tapi luar biasa itunya yang bapaknya enggak bisa kasih. Akhirnya kan dia diizinkan nikah dengan anaknya dia. Itu kan namanya teori kalian juga. Atau kalau Inggris namanya leverage effect. Leverage tahu leverage? Leverage yang itu tongkat, yang barang yang berat, itu enggak bisa angkat langsung, tapi pakai tongkat di tengahnya ada kasih misalkan kayu yang log 1, di situ turunin, ini kan bisa diangkat, itu namanya kan leverage. Jadi network marketing kan sering dibilang itu sebagai leverage-nya. Itu bisa juga namanya teori kalian. Jadi bisa dikasih info ini. Kalau tidak punya relasi, tidak punya kenalan, ya 1 orang aja. Dari situ pun bisa bikin kakinya sebanyak-banyak mungkin. Karena mungkin bisa ditambahin namanya teori kalian. Di jenis ini win-win mitra bersamaannya, awalnya berapa orang yang kenal, jalanin bisnis dengan hati yang sama, gotong royong menjadi yang win-win. Bukan hanya orang yang sponsor aja yang itu dapat untungnya. Partner juga dapat semuanya. Ibu Bayu ini salah satu apa ya? Ini nomor 4 ya. Cara respon atas penolakan dan cara menjawab, cara diskusinya. Pertama, kalau tidak punya uang bisa, tapi ini bukan yang jawaban tepat ya. Tergantung situasinya, tergantung kondisinya. Mungkin karena enggak punya uang, kita mencari uangnya. Orang tidak punya uang bisa jalani bisnis tanpa uangnya. Saat registrasi tidak perlu uang. Mungkin yang hari ini saya itu yang join, yang saya lagi rekam. Rekamannya nanti bisa saya sharing ya. Jadi nanti bisa ikut. Yang masih belum ikutnya, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 1 udah. Nomor 2 ini. Orang memakai deterjen adalah kan target kita semuanya. Dan mereka adalah yang calon mitra juga. Jadi produk Gemma-nya kan kalau dibanding dengan perusahaan network marketing yang lain, ada keunggulannya kan produk yang lama lingkungannya. Jadi enggak ada
semua laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, mau apa semuanya kan menggunakan air ini kan anggap aja semuanya kan calon konsumennya kita juga. Jadi tidak punya kenalan, tidak punya relasi itu cuman alasan. Ya mungkin kita bisa jawab yang seperti ini, tapi tergantung ke orangnya ya. Kebanyakan mencari pekerjaan sampingan tanpa modal. Apalagi Sabtu, Minggu, libur dengan pandemi ini, era online, dan lain-lain semua mendukung yang NM ya. Mungkin ini kita bisa sebagai yang tambah deskripsinya. Mungkin saya yang masukin. Ini bukan yang dari pengalaman dari leader-leader yang dari Korea. Misalkan saya sekarang dapat gaji misalkan 1 juta. Ya anggap aja cukup ya. Anggap aja cukup untuk 1 bulan saya sendiri misalkan keluarga saya sendiri. Tapi 1 juta itu enggak ada yang merasa cukup. Siapapun, bukan saya aja. Dapat gaji 100 juta pun menurut dia itu cukup, enggak ada. Semua merasa kurang. 2 juta, 3 juta, enggak ada yang itu merasa yang itu. Itu kan manusia, enggak ada yang merasa yang itu cukup. Jadi kan semuanya mau enggak itu side job-nya, mau enggak yang pekerjaan sampingan. Tidak mengganggu main job-nya, pasti orangnya dengarin ada apa sih pekerjaan sampingan apa. Ya itu kita ajak yang bisnis yang network-nya. Pernah enggak? Saya nanya dulu ke ininya, misalkan nanya dulu ke suami, nanya dulu kakak saya, nanya dulu papa saya, atau nanya dulu ke pernah seperti ini? Kalau pernah, ini menurut saya sih contoh yang bagus misalkan. Anggap aja kamu mulai bisnis yang furniture. Mau tanya ke orang apa bisnis yang restoran atau menanyakan kepada yang ini yang tidak tahu bisnis jema sama sekali dan berapa. Bisa juga sebagai alasan. Yang tadi juga sama, nggak punya uang, nggak punya kenalan, nggak punya relasi, terus apa lagi tadi? Oh, ya mungkin bisa alasannya doang, tapi ya kita jawabnya ya seperti ini. Mau tanya ke siapa atau tapi kalau dia tahu tentang yang bisnis yang network, dia juga nggak tahu, dia minta sarannya ke dia, ya jadi contohnya seperti ini. Kamu mau mulai bisnis IT kok nanya ke itunya, apa yang restorannya atau sebaliknya. Kamu usaha restoran atau mau bikin restoran kok nanya ke apa kan bidangnya kan beda-beda. Ya ini ya salah satunya. Terus yang orang itu yang kenalin aku aja nanti aku ketemu dia dan akan deskripsinya dia langsung. Kalau kamu harus izin ke dianya, minta kenalin aja langsung. Ini keenamnya, aku tidak pintar omong. Eh, nggak ada sih yang pintar omong yang mulai sejak lahir kan nggak ada. Kita yang jawaban-jawaban rekomendasi yang seperti ini. Ya kalau kamu nggak pintar omong berarti kenalin aku aja. Aku yang ngomong. Kamu nggak usah yang harus yang sepintar atau apa. Banyak yang orang sukses tidak pintar, tidak pintar yang pun banyak yang orang sukses. Khususnya yang bisnis ini aja bisa. Karena mereka lihatnya kan itu hatinya. Sharing info supaya penasaran. Kita mau undang ke kantor. Mungkin menggunakan menggunakan Koiloslow. Berarti kan ini bisa.
Mungkin kalau tidak bisa tatap muka lewat Zoom-nya, kamu nggak usah harus pintar, kamu nggak usah ajak, kamu cukup yang info aja, terus ajak ke kantornya, ajak ke sistem yang Zoom meeting-nya. Mungkin ada yang sponsornya, itu namanya kan Hoilers Law-nya. Bila perlu pakai tool, mau video atau USB, rekomendasikan buku atau memberi atau rekomendasikan buku atau memberi yang materi-materinya. Bisa juga filenya, bisa juga videonya, bisa juga apa-apa USB atau apa. Buku kalau ada buku. Maksudnya tidak perlu pintar umum. Kamu cukup bikin penasarannya atau diajak ke sini ke kantor ke atau apa dikenali ke sponsornya. Sponsor yang akan diinfo ke orangnya, ajak ke dia. Nomor 7, perusahaan lain juga ada network produknya. Ini pertanyaan apa ini? Oh, mungkin pertanyaannya yang artinya, perusahaan yang lain juga kan ada networknya. Enggak usah aku harus yang ke itu, bisnis dengan Gemma. Yang lain juga banyak. Ya mungkin bisa, yang udah global, yang udah lama, mungkin Ame, network, mungkin bisa juga. Maksudnya, jawaban yang direkomendasi, efek preemptif. Apa artinya? Tulis ini, efek preemptif. Aku yang Nggak translate. tahu. Aku yang translate. Efek preemptif. Now, pemasaran awal cuma lebih banyak waktu. Apa ya? Siapa yang duluan mulainya? Siapa yang duluan mulai? Berarti kan Gemma kan baru yang 2013. Indonesia kan 2021. Gemma lebih banyak peluangnya bila tidak dapat sukses di perusahaan lain lebih susah. Saya nggak tahu ini artinya apa. Bila tidak, kalau tidak sukses di perusahaan lain lebih susah. Berarti Gemma-nya kan karena yang baru dan apalagi pasar Indonesia kan 2021 banyak peluangnya dibanding dengan perusahaan yang network marketing yang lain. Efek preemptif coba nanti ini. Ini Google yang ajarin efek preemptif. Perusahaan lain lebih susah buat yang produk yang ini. Perusahaan yang lain tidak bisa bikin produk yang Gemma. Misalkan Multionizer. Dan mereka nggak bisa misalkan bikin produk juga susah dan persiapan yang bisnis juga susah. Misalkan kalau Multionizer kalau bikin dari oleh perusahaan yang lain tidak bisa bikin mereka. Ya persiapan aja udah 4 sampai 5 tahun. Sedangkan Gemma udah di menempati yang pasar di mana-mana susah. Perusahaan ini memiliki bahan baku, teknologi paten, dan dapat produksi langsung. Sudah mulai operasi dengan global one stop perusahaan lain. Tidak dapat seperti yang ini. Mungkin bisa materi-materi yang selama ini kan bisa ditambah. Itu atas yang alternatif jawaban atas yang pertanyaan yang seperti ini. Perusahaan lain juga ada network. Nah ini mungkin aktual yang itu pertanyaannya. Atau
Aku nggak suka MLM-nya. Aku nggak suka MLM. Coba yang tulis, menurut nanti kalau ada yang seperti ini, jawabannya Ibu tulis gimana? Nggak apa-apa, yang punya kita sendiri kan. Ini jawaban bisa sensitif juga sih ininya. Ibu Bayu, menurut Ibu Bayu ini kalau ada yang nanya jawaban, aku nggak suka MLM. Kamu maksudnya MLM kan? Aku nggak suka MLM. Jawabannya gimana? Atau pernah itu ada yang bilang seperti ini? Iya, pernah. Oh, ya. Terus dijawab apa? Terus respon merekanya gimana? Atau gini, ini yang jawabannya sih agak apa ya, sensitif juga. Coba ya, ini juga saya pendapat yang saya terhadap pertanyaan yang ini agak beda dengan Miss Lee juga. Ini saya translate berdasarkan yang materi dari Miss Lee. Ini berarti di Koreanya, bukan Indonesia. Coba kita lihat ya. Satu, produknya dibanding pasar lain lebih bagus, lebih unggul, lebih mantap. Apa? Ada masalah? Ini mungkin jawabannya salah kan. Dia nanya, dia enggak suka MLM. Ini jawabnya ini. Perusahaan yang jema selama 8 tahun satu kasus pun tidak ada komplain dari konsumennya dan tidak ada merugikan konsumennya. 3. Salah satu cara distribusi keren di abad 21 adalah network marketing. Negara maju biasa digunakan sistem ini. Penyebab komplain konsumen produk yang tidak dapat daya saing, lifetime, quality, harga, hanya diskusi yang ini saya masukin jawabannya ini. Di atasnya kan dari itu ya, Korea, leader yang Korea. Kepercayaan perusahaan, produk unik, bisnisnya fair. Perubahan yang flow konsumsi, produsen, sales distributor, terus konsumen. Ini biasa yang itu ya, flow yang distribusi. Menjadi pasar masa depan adalah direct sales, langsung. Kalau depannya semuanya direct sales, itu namanya network marketingnya. Produk yang quality yang baik dengan harga terjangkau kepada konsumen. Kalau menurut saya, aku nggak suka MLM, berarti kan dia kebanyakan dari itu benar-benar yang nggak suka MLM atau tidak mengerti tentang MLM-nya. Berarti kan kita bisa nanya satu kali langsung, kamu tahu tentang MLM-nya? Atau dia misalkan mengerti, terus kita jawabnya gimana? Jawaban yang ini bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Tapi kan nggak mungkin kita ajak, kita memperkenalkan produknya, terus mendeskripsi yang bisnisnya, bukan yang kita seolah-olah kita ajarin, bukan. Kalau aku, ya saya juga pertamanya nggak suka MLM. Saya juga pertamanya, ya aku juga nggak suka. Dulu, tapi aku belajar sendiri, diajarinnya lama, berapa bulan. Terus saya cek sendiri di mau internetnya atau di apa buku terus apa di internet atau di searching semuanya. Setelah saya belajar, oh ternyata MLM-nya enggak seperti yang saya duga yang awal. Mungkin bisa ditambahin.
Atau sampai gitu aja. Kalau dia mau dengar, ya terus MLM-nya apa? Mungkin sepengetahuan kita atau apa yang kemarin-kemarin matematika kita bisa kasih tahu. MLM sebenarnya ini tidak punya yang arti yang jelek. Multi level kan, multi level marketing. Kita misalkan turis yang itu di petik apa seperti terong misalkan di kebunnya jual langsung ke toko atau ke temannya. Satu karton box jual misalkan 100.000. Itu kan enggak ada levelnya. Levelnya cuma satu. Jual langsung kan. Tapi kalau multi level marketing ini, misalkan tulis di bawahnya ada partnernya, ada dua. Terus di bawah lagi ada dua. Di bawah lagi ada dua. Misalkan ada empat level, bisa katanya generasi atau apa. Yang paling bawah keempat tuh, mereka jual, itu mempengaruhi ke penghasilan ke turis. Itu hanya itu, multi level. Distribusi sama. Yang tadi contoh pertama, dengan yang ini, sama, distribusinya sama. Tapi sepanjang yang 4 level yang ini, semua mempengaruhi penghasilan di tengah-tengahnya, termasuk yang turis juga. Itu multi level marketingnya. Itu aja sih bedanya. Asia Tenggara yang kata-kata yang hukum, secara hukum, network marketing atau penjualan langsung, misalkan kunjungan, asuransi atau apa, semuanya masuk di MLM, masuk ke MLM. Kata-kata hukumnya MLM. Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia juga secara hukumnya MLM. Tapi di Koreanya, terus terang di Koreanya, kalau MLM itu equal adalah yang piramid scheme. Banyak yang salah pengertian di Koreanya. Mungkin contoh yang di pertanyaan nomor 8 ini mungkin dari Mr. Lee, karena itu juga. Tapi buktinya di Indonesia, saya juga pernah mengalami hubungan dengan saya baik. Saya memperkenalkan yang itu, Pasong, itu MLM-nya ya? Iya, MLM. Oh, ini dia enggak banyak omong. Terus saya kan udah tahu. Kenapa Pak? Memang MLM ada apa? Kenapa? Tuh MLM itu kan, dia arahnya kan piramid scheme. Ya mungkin banyak yang itu pikir seperti itu, tapi sebenarnya bukan itu. Tapi kalau akhirnya kan dia nggak mau lagi, ya udah. Indonesia juga, karena dulu tahun 90-an banyak perusahaan-perusahaan ilegal tentang yang network marketingnya, masih ada yang itu negatifnya masih banyak. Tapi di dunia ada dua negara sangat yang positif tentang MLM-nya. Di sananya, kalau di sini, oh turis kamu yang kerja MLM-nya, berarti kan orangnya pikir yang ininya. Tapi di sananya enggak. Dua negara yang ini, kalau orangnya tidak punya networknya dan tidak menggunakan produk yang network marketing, anggap itu dia tidak tidak skill, tidak punya jaringannya. Kalau dia punya MLM 1, 2, 3 perusahaan, oh berarti kamu itunya ya, career-nya bagus ya. Dianggap kalau usaha network marketing berarti kamunya rajin. Terus yang usaha sendiri juga bagus, terus untuk keluarganya dia sendiri juga bagus. Kalau tidak punya MLM satupun, anggap dia kamu sosialnya atau yang berhubungan dengan orangnya kamu jelek. Anggap begitu.
Dua negaranya di mana tahu? Pertama Malaysia, keduanya Brazil. Yang dua negara itu terhadap yang MLM-nya, orangnya semuanya itu open mind. Beda dengan Korea, beda dengan Indonesia. Makanya kan perusahaan-perusahaan yang MLM yang dari Malaysia kan banyak masuk juga ke sini. Enak kalau yang seperti kita ikut network marketing kalau di Malaysia enak. Tapi ya distribusi tetap sama, susah. Tapi pikiran terhadap yang MLM atau network marketing, orangnya pikirannya terbuka, open mind-nya. Itu Malaysia dan Brazil. Ya mungkin selain itu juga ini contoh yang jawaban dari saya seperti itu. Mungkin bisa masing-masing Tori sama Bayo mungkin bisa disesuaikan. Tidak usah harus yang lawan. Bukan MLM bukan yang seperti yang kamu yang pikirin. Enggak usah. Kalau saya ya dulu juga saya seperti itu. Ya terus saya belajar. Ternyata ini salah satu tren marketing yang paling terupgrade di abad 21 sampai sekarang. Contoh mungkin bisa dicontohkan. Ya dicontohkan kenapa ini mulainya tahun 1959 yang pertama dari AME sampai sekarang, kenapa mereka masih berjalan? Ya mungkin banyak sih, ada yang digagal atau ada yang ditutup perusahaannya, mereka satu mungkin produknya enggak bagus. Atau mereka benar-benar yang ilegal ya. Nah ini jawaban yang ke-9. Ya oke, tapi aku tidak tertarik. Ini gimana kalau tidak tertarik? Kita jawabannya. Kita lihat, coba lihat. Bukan tidak tertarik, berarti kamunya takut berubahnya. Kamu masuk kantor karena tertarik, dengan paksa kamu cari uang kan? Jujur aja, apa yang kamu takut, apa yang kamu khawatir. Ini juga semacam alasan juga sih. Tidak tertarik, aku enggak. Sama aja, aku sibuk, aku enggak punya uang. Kalau MLM, dia masih jujur. Tapi yang ini, tidak tertarik ini agak, apa ya, enggak mau, tetap enggak mau, ya mungkin bisa pilih salah satu yang jawaban yang seperti ini juga. Atau yang mana yang tergantung, tergantung orangnya. Dia setiap misalkan apa yang ini juga sih kebebasan waktu dan finance-nya kita bisa ditambahin lagi, dijelaskan. Bisa juga tidak tertarik, bisa juga puas dengan yang kondisi saat ini. Nanti anak udah besar, setelah nikah itu udah nyata. Kamu udah tidak bebas soal ekonomi dan waktunya. Jangan abaikan peluang bisnis yang terbaik ini. Rencanakan yang harapan dan impian di masa depannya, pasti pilihan yang terbaiknya. Salah satunya ya, bisa dijawab yang seperti ini. Ya seperti yang awal, tidak ada yang jawaban jawaban tepat. Correct answer-nya enggak ada. Jadi semua disesuaikan di masing-masing di kondisi dan situasinya. Terus ada jawaban satu lagi.
Ya, nanti aja, nanti. Nanti kapan ini? Waktu bisnis sekarang waktu yang tepat. Kalau di contoh jawabannya 99% lebih di lingkungan kita pakai deterjennya. Itu nyata dan faktanya. Bisnis full dengan Zenma saat ini tidak ada. Persentase yang pasar di Indonesia 99,9%. Artinya kita sendiri, saya sendiri atau apa yang di keluarga kita sendiri atau masih semua pakai deterjen dan shampoo, sabunnya kan. Artinya peluang yang menjalani ini yang buat produk yang motivator menjalani bisnis ini kan ada multi ionizernya. Jadi persentase pasar untuk pengembangan di Indonesia udah 99,9% karena nggak ada bisnis yang Zenma baru kita ajak dan sepanjang yang ini 1 bulan 2 bulan yang distribusi yang multi Indonesia kan enggak begitu banyak juga. Kemarin Ibu Bayu yang pakai itu, beberapa orang mungkin ada yang tambah, cuman itu masih banyak peluangnya. Ini Zenma di posisi sekarang pertumbuhan di paling topnya, target tahun 2030 50 cabang di luar negara 2 bilion rupiah. Bilion atau bilion yang lebih tinggi ya, bukan triliun ya. Milion, triliun, bilion kan, Doris? Miliar, bilion, triliun. Oh, berarti ini triliun ininya. Walaupun kamu tidak ikut, ada yang jalani bisnis. Dan dia yang jadi leader, pasar potensi yang tinggi. Anggap untung kamu dapat yang info sekarang. Anggap aja kamu untung dapat yang info seperti yang ini. Sekarang adalah waktu yang tepat. Kalau atas pertanyaan ini, nanti aja. Nomor 11, mungkin enggak itu ya, mungkin sebentar lagi. Dulu pernah ikut, tidak cocok dengan aku. Dulu kenapa tidak bisa? Kita cek satu-satu. Dulu pernah ikut, berarti ada yang itu kan, lame atau apa. Ayo ikut temannya, ternyata pernah dipaksa. Dan produk juga enggak tertarik juga. Produknya cuman produk dengan quality yang jelek. Rata-rata yang ini benar-benar namanya piramid scheme-nya. Menurut aku, Anda udah mempunyai kemampuannya tidak cocok dengan cocok produk dengan network marketingnya. Trennya, kebutuhannya, pemasaran pemasarannya unik, tidak konsumtif. Kemampuan kamu tidak bisa 100% tidak searah kebijakan negaranya untuk kesehatan. Ini artinya sebelumnya mungkin yang network marketing yang itu mungkin enggak. Itu harus lihat trennya sekarang gimana. Ya. Kebutuhan sekarang orang-orangnya, yang calon-calonnya apa. Terus untuk mensosial ke masyarakatnya apa. Pemasarannya, uniknya. Terus ini barang-barangnya kan tidak konsumtif. Tidak konsumtifnya. Mungkin dulu yang produk-produk yang dulu kamu yang pegang mungkin enggak, mungkin ini. Jadi kemampuan kamunya kan enggak bisa yang
di ekspansi yang 100%-nya. Harus lihat kebijakan negaranya, perusahaan atau negara Indonesianya kan lingkungannya kan masih ketat. Apalagi yang produk kitanya kan itu lama lingkungannya. Terus kesehatan juga. Ya, jadi kita bisa diarahkannya ya kembali ke produk-produk yang Jermannya. Karena tidak ketemu sponsor, dengan perusahaan yang kokoh, sponsor yang mampu, bantuan dari partner lebih mudah mencapai yang suksesnya. Ini karena tidak ketemu sponsor, aku nggak mengerti ini, makanya aku kasih tanda tanya ini. Ini enggak usah ya. Tidak ada kesulitan untuk sukses bila ikut sistemnya. Ikut sistem sukses Jerman. Tinggalnya yakin yang percaya. Ada lagi mungkin satu sebentar. Sampai 13, 14, 15. Masih jauh. Berbisnis tidak ada penghasilan. Mau berhenti sebagai konsumen memakai produk aja. Sudah tidak pakai yang deterjen selamanya, menghemat biayanya, membantu kesehatan lebih bagus kan. Mungkin di pertanyaannya berbisnis. Kita jalanin berbisnis tapi enggak ada penghasilan. Apakah aku harus yang berhenti? Itu ya maksudnya. Enggak usah berhenti, kamu kalau enggak bisa berbisnis berarti kamu sebagai konsumen aja. Tapi tetap cukup yang memakai produk. Ya itu enggak usah berhenti. Kedua, dapat produk Cema dengan harga member atau harga shop manager. Lebih murah lagi banding dengan harga pasarnya. Kalau sebagai konsumen, kalau dia pingin bisa aja kan, kita kan bisa jual ada harga shop managernya, jadi kita bisa ajakin, enggak ya kamu enggak usah yang network marketingnya, tapi kalau udah shop manager bisa harganya lebih murah, kita bisa arahkan, ajakin yang shop manager juga. Walaupun Anda stop bisnis, salah satu yang partner Anda tetap menjalanin bisnis. Berarti kamu dapat yang tetap tim bonusnya kan, lebih untung dapat yang lebih banyak lah. Ya, kalau dia mau berhenti ya kita bisa ajakin sekali lagi. Kita dikasih mungkin baru yang contohnya kan di tim bonus saja mungkin bisa partner kamu nanti bisa dapat peringkat lebih gold. Berarti kamu kan nanti bisa dapat leadership bonus dan leadership matching bonus. Quality produk Jermannya sangat bagus dan harganya jauh lebih murah. Jadi selalu yang loyal para konsumennya. Tidak ada konsumen baru pun, konsumen lama pun dengan produk Jerman enggak ada komplainnya, masih dapat penghasilan yang stabil ya. Ya, kalau tidak ada penghasilan pun tetap memakai yang produknya aja, terus yang tetap yang dipeduli ke partnernya bisa dapat yang bonusnya masing-masing. 13, penghasilan ini bukan manfaat orang lainnya. Artinya penghasilan ini pertanyaannya masih biasa gitu setengah. Penghasilan kita terima kan baik yang rekomendasi bonus atau tim bonus. Yang penghasilan aku terima itu bukan atas manfaat orang lain baru aku dapat. Artinya kan itu ya, penghasilan ini bukan atas yang itu dimanfaatkan orang atau enggak. Yang terima fee yang ini atas yang itu manfaatkan orang atau enggak. Itu mungkin dia enggak tahu ya masalah yang itu profit
rekomendasi bonus atau apa. Tempat di mana-mana sekarang kan ada. Di broker yang properti sampai maksimumnya kan 3%. Atas harga dealnya kan. Ada sampai yang 5%. Itu kan udah wajar. Di dunia sekarang abad 21 semuanya ikut fee. Semua tahu. Berarti bukan atas yang itu memanfaatkan orangnya. Dia tahu yang produk ini, dia beli produk yang ini cuma atas kontribusi kita sendiri. Berarti kita wajar dong terima fee. Broker, sebagai broker. Biasa kita setelah memakai produk yang bagus, ingin ada nggak membuat, mau kasih tahu ke orangnya. Di bidang network marketing bila itu rekomendasi dapat kembali biaya iklan itu sebagai fee-nya. Bukan manfaat orang lainnya, sharing peluang bisnisnya, dapat peluang bisnis atau tidak, haknya dia. Contoh setelah beli produk via internet, tulis ulasan atau view, lalu dapat poin di bidang network marketing, kasih cashnya diganti poinnya. Sama aja poin atau yang cash. Ditambah lagi memberi peluang bisnis yang luar biasa. Berarti kan atas yang pertanyaan ini bisa dijawabnya. Jauh jaraknya. Tempatnya jauh. Jema kantornya Kelapa Gading. Tapi aku tinggalnya di Bogor. Mungkin bisa ya, maksudnya jauh jarak. Tempat pekerjaan Jakarta Selatan, rumahnya Kelapa Gading. Apa kamu tidak masuk kerja? Ya. Ada beberapa kantor center. Ini masih belum ya. Di sini belum. Tapi bisa diajak senternya. Kalau kamu yang susah, misalkan temannya ada di Kalimantan atau temannya ada di Sumatera atau apa, bisa kamu center aja di situ. Nah sekarang kan materi-materi kan banyak. Materi-materi kan banyak. Lewat YouTube atau bisa banyak yang file-filenya kan bisa. Asal dia memahami yang betul-betul bisa diajarin ke partner dia, bisa sebagai center. Kalau center, untungnya center, misalkan tulis temannya, suruh bikin center di Sumatera atau kampungnya. Atau Ibu Bayu bikin center atau di temannya mau bikin center di mana? Kalimantan atau di Jawa, ya suruh bikin center. Center, misalkan, paling yang dari Jemaah Global Indonesia kan kasih, misalkan, turis di mana? Kampungnya di mana? Lampung. Lampung, misalkan Lampung. Di Lampung mungkin enggak kasih center lagi. Di Lampung khusus turis, itu aja. Yang lain enggak dikasih center. Center sih di syarat-syaratnya sih itu minimum berapa ya? Harus ada perjanjian dengan Jemaah Global Indonesia. Misalkan harus ada shop manager, harus ada 2 orang atau 3 orang mulainya. Oke, Jemaah Global Indonesia-nya apa buat aku yang misalkan aku center. Kalau fee-nya tetap ekosistemnya kan itu nggak bisa. Selain itu mungkin bisa kasih fee atas penghasilan di center. Beda. Misalkan tulis, temannya tulis, mungkin partnernya tulis di Lampung, misalnya center, bikin center. Ada kan? Di bawahnya dia, misalkan si siapa, Natalia misalkan. Mulai Natalia, misalkan termasuk Natalia, 2 orang lagi shop manager atau apa, di bawahnya Natalia kan ada kanan kiri, total omsetnya mungkin di per bulan dari Jemaah Global Indonesia kasih fee lagi. Ya mungkin
berapa persen, 2%, 3%, ya itu kan tergantung perjanjian dengan Jemaah Global Indonesia. Itu juga ada namanya center. Tapi center tidak usah bikin yang toko yang satu atau apa, itu nggak perlu. Tetap seperti yang bisnis yang kita sendiri, tanpa toko, tanpa stok, bisa dijalankan. Ya, itu bisa dijawab atas pertanyaan jauh jaraknya. Tidak usah setiap hari masuk kerja. Jika bisa lebih bagus dalam seminggu 3 atau 4 kali atau masuk kantor, itu pun 1-2 jam. Salah ketiknya setelah pulang kantor. Paling penting adalah mengetahui yang bisnis dan komitmen sukses. Kepada calonnya, kita kan ajak yang side job. Kita mulai awal kan udah tahu yang network marketing kan nggak bisa langsung yang menjadi penghasilan tinggi kan nggak mungkin. Kalau langsung misalkan begitu mulai beberapa bulan langsung dapat penghasilan tinggi itu bahaya, mungkin kebanyakan itu penipuan ya. Kita udah tahu yang minimum contoh yang Kazakhstan kan hampir 2 tahun, itu pun dia sendiri. Makanya harus kita ajakin orangnya dengan pekerjaan sekarang ditambah side job ada penghasilan tambahannya. Jadi paling kita investasi lah dalam sehari berapa jam? 1 jam investasi. Nomor 15, kesan network marketing Indonesia kan tidak baik. Ini mungkin tadi sama. Betul, tapi network marketing ini memang trennya dunia, tidak bisa mencegah trennya. Kamu ikut trennya atau mau memimpin trennya lalu dapat yang peluang. Kamu cuma ikut-ikut trennya aja atau kamu yang nanti menjadi memimpinnya. Kalau kesan network marketingnya tidak baik, maka peluang ini bisa sampai ke kamu. Bila kesannya baik, timingnya udah tidak lagi. Hanya kamunya konsumen. Ya, ini jawabannya terlalu agresif juga ya. Tapi tergantung. Kita bisa juga. Karena ada negatif tentang network marketing, karena ada yang negatif MLM-nya, ya kamu sekarang dapat peluangnya dari saya. Kalau ini enggak ada negatifnya, mungkin di seluruh dunia mungkin udah penuh jenuh dengan network marketingnya. Ini tema bukan yang hanya network marketingnya, penjualan umum juga bisa. Yang mana lebih mudah, bisa jalanin yang dua caranya. Mungkin ini sama dengan pertanyaan yang tadi berapa? Nomor 11, mungkin masih itu ya, masih nyambung. Apa yang aku bisa memilih? Jika tidak berubah, akan mati. Dengan revolusi industri, ini revolusi 4 nih ya. Pekerjaan di dunia akan hilang 40% lebih dalam 10 tahun. Sampai kapan aktif income-nya? Kenapa mulai sekarang siapkan passive income-nya? Mungkin soal yang 4 urutan dari Robert Kiyosaki-nya. Era informasi dan era direct sales. Memang ini trennya. Jadi ambil keputusan sekarang juga. Ini enggak usah. Paling segitu. Atas yang cara apa yang hadapi, atas yang penolakan. Ini cuma baca aja. Gimana? Ini saat closingnya ya, saat closing. Harusnya yang setiap closing atau apa, minimum harus nanya. Biarpun dia enggak bilang yes atau no, kita kan tahu dia tertarik bisnis atau enggak. Dia tertarik produknya atau tidak.
Kalau dia tertarik yang produknya, kita nanya langsung, mana nomor KTP-nya? Nanti saya kirim ke sponsornya aku. Biarin registrasi. Registrasinya gratis. Kita cuma bilang yang kata yang satu gratis pun kan dia udah apa ya, nyaman atau enggak berat, enggak bebannya. Registrasi aja kok itu gratis, enggak ada apa-apa. Registrasi terus di deskripsi juga yang soal harganya atau apa. Ya mungkin setelah yang kita ini, mereka yang di itu kan jawabannya atau pertanyaan yang tadi kan ke berapa? Ke 16 sampai ke 16. Setelah itu kita closing meetingnya atau Zoom meetingnya atau apa yang kita tempatnya mau closing. Jangan tanya bagaimana menurut kamunya. Jangan nanya katanya. Jangan tanya pertanyaan seperti ini. Bagaimana menurut Anda? Tidak usah nanya langsung. Bila tidak ada pertanyaan, langsung kasih formulir yang registrasi. Bila tidak ada pertanyaan, tapi ketawa. Tapi ketawa, 20 menit lagi diulangi. Tanya lagi. Sambil tanya, kita jalanin bersama yang rekomendasi, tidak mungkin yang aneh-aneh. Coba yang percaya aja, yang enggak usah ini bisnis bukan yang aneh-aneh, ikutin aja. Nomor 1 biasa antara yang itu 10-20% akan ditanda tangan yang formulirnya. Kebanyakan tidak tanda tangan, tidak sign, tidak registrasi, tapi jangan biarkan pulang langsung. Ini keduanya. Berarti kan 10-20% kan udah itu ya formulir atau isi registrasi atau beli barangnya, produknya. Masih ada sisa-sisanya. Itu keduanya. Aku yang tanggung jawab, yang percaya aku, yang kita jalanin aja sama-sama. Terus deskripsi bisnisnya ulangi lagi. Mungkin yang singkat aja yang kurang lebih 10 menit sampai ulangin. Rata-rata 50%-nya akan ikut dan akan tanda tangan, akan registrasi, akan beli barangnya. Dari situ masih ada sisanya, mau pikir satu kali lagi. Tapi yang dari sini beda pendapatnya dengan saya. Mungkin harus sesuai yang itu cara Indonesia. Ya udahlah kalau itu udah enggak usah. Atau bisa juga bisa juga dengan yang sponsor saya juga bisa ketemu juga atau apa. Yang penting kan kita tetap kontak, tidak putus. Tapi dengan catatan harus percaya diri ya kita. Nomor 4, tetap tidak sign up juga. Menurut misalnya harus minta tolong. Aku harus sukses. Tidak mau hidup seperti yang dengan masa lalu. Mungkin cari simpati juga. Ini sampai segitu atau enggaknya saya nggak tahu ya. Tapi ini juga salah satu contoh. Bila udah sign up, negatif pun berubah yang positifnya. Begitu orangnya sebelumnya negatif, dengan tahap 1 atau 2, pokoknya dia ikut registrasi atau beli barangnya, orangnya biasanya berubah. Sebelumnya negatif menjadi positif. Ya mungkin di berikutnya mungkin ya kita nanti banyak yang itu salah ketiknya. Ada sih masih banyak.